Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perspektif Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Modern. Saya Riani Aprilia Dan saya Anissa Nafiah. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk pengembangan organisasi dan pendidikan, yaitu perspektif pengembangan sumber daya manusia di era modern. Yap, memang HRD bukan cuma soal pelatihan karyawan ya, tapi juga tentang bagaimana sebuah organisasi membentuk sistem pembelajaran berkelanjutan, kemudian meningkatkan kinerja dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Oke, bener banget Mbak Ani. Kita bakal bahas nih dari konsep dasar HRD, kemudian teori yang mendukungnya, pengaruh teknologi, hingga bagaimana HRD itu berperan dalam pendidikan vokasi dan menghadapi era digital serta globalisasi. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama ya, tentang konsep dasar pengembangan sumber daya manusia. Jadi sebenarnya HRD itu apa sih? HRD atau biasa kita menyebutnya Human Resource Development gitu ya. Nah, itu adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dan organisasi. Nah, dalam bukunya Swanson itu didefinisikan HRD itu sebagai kombinasi antara pembelajaran dan peningkatan kinerja. Jadi bukan hanya soal pelatihan karyawan saja ya, tapi juga bagaimana membangun budaya organisasi yang adaptif. Nah, sumber lain dari McLean, nah ini menyebutkan bahwa HRD itu tidak hanya terbatas pada pengembangan individu, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan organisasi melalui penciptaan budaya, kemudian pembelajaran. Nah, dengan demikian HRD ini berfungsi sebagai pilar utama dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Nah, pengembangan sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dalam meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan kompetensi individu di dalam organisasi. Nah, Swanson juga menjelaskan bahwa HRD itu mencakup pelatihan, kemudian pengembangan organisasi, serta perencanaan karir guna meningkatkan efektivitas kinerja individu dan tim dalam suatu organisasi. Berarti ruang lingkup HRD itu luas ya, mulai dari pelatihan, kemudian manajemen kinerja, perencanaan karir, hingga pengembangan organisasi. Betul sekali Mbak. Dan menariknya lagi nih, ada dua paradigma utama dalam HRD, yaitu paradigma pembelajaran dan paradigma kinerja. Nah, paradigma pembelajaran ini fokus pada bagaimana individu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, paradigma ini didasarkan pada teori andragogi yang menekankan bahwa orang dewasa belajar dengan pengalaman praktis dan relevansi terhadap pekerjaan mereka. Sementara paradigma kinerja itu lebih menekankan hasil nyata yang dicapai oleh organisasi. Jadi selain dua paradigma utama tersebut, nah itu dalam bukunya John Nuix, nah itu menambahkan perspektif paradigma strategis yang menekankan HRD sebagai bagian dari strategis organisasi yang lebih luas, memastikan bahwa pengembangan SDM itu selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jadi dalam dunia bisnis modern, organisasi itu cenderung mengadopsi pendekatan hybrid dengan mengkombinasikan paradigma pembelajaran dan paradigma kinerja untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan individu dan tujuan organisasi. Menarik. Jadi HRD itu bukan hanya untuk mengasah kemampuan individu, tapi banyak juga berdampak langsung ke performa organisasi. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Jadi
Terus tentang teori dan model dalam HRD. Mbak Anissa, pendapatnya gimana teori tersebut? Oke. Kalau ngomongin teori dalam HRD ya, ada beberapa yang jadi landasan utama. Misalnya teori dalam Human Resource Development memainkan peran penting dalam membangun dasar ilmiah untuk berbagai strategi pengembangan individu dan organisasi. Dalam bukunya Swanson juga disebutkan bahwa teori dalam HRD itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam lingkungan kerja. Nah, teori-teori ini itu membantu dalam merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas individu serta organisasi. Nah, ada beberapa teori utama dalam HRD misalnya. Nah, itu antara lain ada teori psikologi, di mana dalam teori psikologi ini berfokus pada bagaimana individu belajar dan berkembang dalam lingkungan kerja. Nah, teori ini mencakup aspek motivasi, kemudian pembelajaran, dan perubahan perilaku. Kemudian juga ada teori modal manusia. Nah, di situ menganggap bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan itu sebagai faktor penting dalam peningkatan produktivitas individu dan organisasi. Nah, ada satu lagi teori dari teori sistem Sange yang 1990 yang melihat organisasi itu sebagai sistem yang saling berhubungan, dan kalau satu bagian yang terganggu maka semuanya itu bisa terpengaruh. Wah, betul sekali, Mbak. Jadi dalam HRD ada berbagai model pembelajaran juga ya. Nah, di sini ada model pembelajaran andragogi dari Knowles yang menekankan cara belajar orang dewasa. Nah, orang dewasa belajar secara mandiri dan lebih cenderung mengembangkan pengetahuan itu melalui pemecahan masalah serta pengalaman langsung dibandingkan dengan instruksi pasif gitu ya. Jadi dalam HRD konsep andragogi itu diterapkan dalam pelatihan karyawan dengan model seperti pelatihan berbasis proyek, kemudian studi kasus, dan juga mentoring. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke hal yang lagi hits dan lagi tren, pengaruh teknologi dalam HRD. Benar sekali nih. Kalau sekarang ini kan teknologi ini kan benar-benar sangat berpengaruh ya di lingkungan kita. Nah, ini menurut bukunya Swanson itu pemanfaatan teknologi HRD itu meliputi berbagai aspek ya. Di antaranya ada e-learning dan digital training, di mana di situ teknologi memungkinkan pelatihan dilakukan secara daring melalui LMS gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dengan video tutorial dan kursus berbasis MOOC yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian juga ada big data dan HR analisis ya, di mana data analitik ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, kemudian mengukur efektivitas program HRD dan juga merancang strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya ada artificial intelligence ya, yang sedang berkembang nih dalam HRD. AI ini digunakan sebagai personalisasi pelatihan karyawan ya, untuk konsultasi SDM, kemudian juga sebagai simulasi berbasis AI dalam pelatihan kerja. Nah, teknologi ini memungkinkan HRD untuk memberikan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Kemudian juga ada gamifikasi dalam pelatihan, di mana di situ konsep gamifikasi itu meningkatkan keterlibatan peserta dalam program pelatihan dan menerapkan elemen permainan seperti penghargaan, kompetisi, dan simulasi interaktif.
seperti penerbangan atau medis, pelatihan berbasis simulasi ini sangat efektif ya. Bahkan gamifikasi dalam pelatihan bikin peserta itu lebih termotivasi. Ya benar. Jadi teknologi ini benar-benar memudahkan pelatihan gitu ya, menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Sekarang kita akan membahas HRD dalam pendidikan vokasi dan tantangannya dalam kaitannya antara kedua hal tersebut. Jadi HRD di sektor ini penting banget untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap magang. Oke, betul sekali Mbak. Jadi implementasi dalam pendidikan vokasi itu sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ya, di mana pendidikan vokasi ini dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan. Nah, itu contohnya ada model teaching factory ya. Nah, ini kan sedang dikembangkan nih di SMK-SMK. Jadi mengintegrasikan proses belajar mengajar dengan aktivasi produksi yang sesungguhnya, sehingga siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan industri. Nah, selain itu juga work based learning atau biasa kita kenal dengan WBL gitu ya. Nah, itu pembelajaran berbasis kerja yang memungkinkan siswa memperoleh keterampilan melalui pengalaman langsung di tempat kerja, misalnya melalui magang atau apprenticeship gitu ya. Nah, kemudian ada penguatan soft skill. Nah, selain keterampilan teknis, HRD dalam pendidikan vokasi juga menekankan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan problem solving untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Dan kolaborasi antara sekolah vokasi dan industri itu sangat penting, karena kalau enggak, lulusannya bisa jadi nggak siap bersaing di pasar. Nah, apalagi di era digital dan globalisasi sekarang ini ya. Nah, ini HRD ini harus benar-benar mampu mengembangkan kompetensi global dan memahami keberagaman budaya kerja dan menguasai teknologi pastinya ya. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke hal yang lagi hits dan lagi tren, pengaruh teknologi dalam HRD. Benar sekali nih. Kalau sekarang ini kan teknologi ini kan benar-benar sangat berpengaruh ya di lingkungan kita. Nah, ini menurut bukunya Swanson itu pemanfaatan teknologi HRD itu meliputi berbagai aspek ya. Di antaranya ada e-learning dan digital training, di mana di situ teknologi memungkinkan pelatihan dilakukan secara daring melalui LMS gitu ya. Kemudian juga bisa dengan video tutorial dan kursus berbasis MOOC yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian juga ada big data dan HR analisis, ya, di mana data analitik ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, kemudian mengukur efektivitas program HRD dan juga merancang strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya ada artificial intelligence ya, yang sedang berkembang nih dalam HRD. AI ini digunakan sebagai personalisasi pelatihan karyawan ya, untuk konsultasi SDM, kemudian juga sebagai simulasi berbasis AI dalam pelatihan kerja. Nah, teknologi ini memungkinkan HRD untuk memberikan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Kemudian juga ada gamifikasi dalam pelatihan, di mana di situ konsep gamifikasi itu meningkatkan keterlibatan peserta dalam program pelatihan dan menerapkan elemen permainan seperti penghargaan, kompetisi, dan simulasi interaktif. Dan jangan lupa VR dan AR di industri seperti penerbangan atau medis, pelatihan berbasis simulasi ini sangat efektif ya.
Bahkan gamifikasi dalam pelatihan bikin peserta itu lebih termotivasi. Ya, benar. Jadi teknologi ini benar-benar memudahkan pelatihan gitu ya, menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Sekarang kita waktunya untuk membahas masa depan HRD. Di era digital dan AI menuntut sistem pembelajaran yang cepat dan fleksibel. Oke. Jadi perkembangan teknologi digital ya dan kecerdasan buatan AI ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. HRD di era digital harus mampu beradaptasi dengan tren baru dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi karyawan. Nah, dalam bukunya Swanson itu disebutkan bahwa penerapan teknologi dalam HRD itu memungkinkan organisasi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Nah, itu di dalamnya ada digital learning dan e-learning. Nah, di mana dengan adanya LMS, itu pelatihan berbasis digital itu menjadi lebih mudah diakses dan dijangkau. Kemudian AI dalam HRD ya, itu digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Nah, dalam konsultasi SDM serta analitik data untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Kemudian gamifikasi dalam pelatihan. Nah, ini di mana penggunaan elemen permainan dalam pelatihan itu meningkatkan keterlibatan karyawan dan efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian ada VR dan AR tadi yang sudah disebutkan Mbak Ani ya dalam pembelajaran itu memungkinkan pelatihan berbasis simulasi yang sangat efektif dalam industri teknis dan medis. Gitu, Mbak. Dan jangan lupa di era globalisasi, HRD harus membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang global dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang multikultural. Setuju banget Mbak Ani. Jadi masa depan HRD ini ada di tangan kita semua loh, baik praktisi HRD, kemudian pendidik maupun manajer perusahaan gitu Mbak. Wah, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar tentang pengembangan sumber daya manusia ya hari ini. Bener banget ya. Oke, semoga podcast ini bisa kasih insight nih buat teman-teman pendengar tentang pentingnya HRD di era digital dan globalisasi ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide menarik dari topik yang lain yang pengen kita bahas, jangan lupa follow dan kirim komentar kalian di media sosial kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, SDM yang berkualitas adalah kunci sukses organisasi. Bye-bye dan tetap produktif.